Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat YouTube yang setia, semoga hari ini selalu menyenangkan. Sahabat YouTube, penerima bantuan sosial atau bansos bisa saja pada tahap ini masih lancar bansosnya. Namun pada tahap berikutnya tidak lagi. Begitupun sebaliknya. Sobat YouTube, agar tidak heran atau kaget penyebabnya, ada beberapa tanda atau kriteria yang bisa diketahui oleh keluarga penerima manfaat KPM sendiri. Penyebabnya dan tentunya bisa mengantisipasi jika memang masih memenuhi syarat untuk tahap berikutnya. Terdapat 13 kriteria atau tanda yang bisa dikenali dan untuk mendeteksi apakah bantuan masih cair atau tidak cair lagi di tahap berikutnya. Akan kita jadikan topik menarik kali ini. Namun, yang baru berkunjung dan belum berlangganan di channel kesayangan kita ini, langsung klik tombol subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasinya, agar selalu dengan berita aktual dan mendidik dari channel PKH Reportase. Sedikitnya 13 kriteria yang bisa dideteksi oleh keluarga penerima manfaat yang akan kami sebutkan untuk membantu para keluarga penerima manfaat yang bisa diprediksikan pada pencairan berikut. Tidak lagi menerima bantuan sosial PKH maupun bantuan sosial pemerintah yang berbasis data DTKS. Sobat YouTube, apa saja kriteria atau tanda-tanda yang langsung berhubungan dengan tidak cairnya bantuan sosial? Yang pertama, data tidak padan antara Dukcapil dengan DTKS atau 6NG. Poin pertama ini adalah yang paling menentukan cair tidaknya bantuan sosial. Sebagaimana kita ketahui, penerima bantuan sosial khususnya yang dikelola oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia seperti Program Keluarga Harapan PKH, Bantuan Pangan Non-Tunai BPNT, dan PBI. Hal ini memang sering terjadi hampir di seluruh Indonesia, karena dulunya bantuan tidak berdasarkan acuan data terpadu kesejahteraan sosial DTKS, tapi berdasarkan kriteria atau variabel kemiskinan lainnya untuk penentuan penerima manfaat bantuan sosial atau bansos. Namun, seiring berjalannya program dan evaluasi beberapa kebijakan, ternyata sekarang bantuan sosial harus berdasarkan data padan Dukcapil dan DTKS. Jika Sobat YouTube terindikasi tidak padan antara Dukcapil dan DTKS, maka dipastikan di awal tahun 2021 kemarin, data penerima bantuan tersebut pasti akan saldo nol. Seperti pada kebanyakan yang dikeluhkan oleh penerima manfaat hasil validasi PKH tahun 2021 kemarin. Karena data yang terindikasi itu ditidurkan sementara oleh kementerian, sehingga ada proses pemadanan dari Kementerian Sosial. Jika berhasil, data akan dibangunkan kembali untuk dimasukkan dalam data penerima bantuan. Dan kebijakan ini sudah sering diperbaiki bertahap dan dilakukan setiap bulannya. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya yang hanya diperbaiki setahun sekali. Sobat YouTube harus memahaminya bahwa proses perbaikan data ini tidak secara otomatis keluarga penerima manfaat akan kembali menerima lagi bantuannya, namun memerlukan beberapa proses di lintas sektor dan apakah calon penerima sesuai dengan sasaran bagi pemilik program bantuan sosial. Selanjutnya yang kedua, pengurus ada di 6NG, namun ART tidak ada atau tidak memiliki anggota keluarga sehingga terdeteksi non-bansos di 6NG. Misalkan, dalam satu keluarga, Sobat YouTube,
Dalam satu kakak itu terdiri dari 3 atau 4 anggota keluarga. Namun pada 6NG hanya terdaftar 2 keluarga saja atau bahkan hanya 1 orang saja. Contohnya, yang mengurus rumah tangganya saja yang terdeteksi di situs 6NG. Sedangkan anggota rumah tangga yang lain seperti suami atau istri atau anak-anaknya itu tidak ada dalam daftar keluarga di 6NG. Hal ini juga bisa menjadi masalah bantuan Sobat YouTube tidak cair lagi. Hal ini kebanyakan dialami oleh para penerima manfaat program Keluarga Harapan PKH karena sistem bantuan PKH didasarkan kategori keluarga yang menjadi syarat penerima bantuan, misalnya balita, anak sekolah, anggota keluarga lansia. Yang ketiga, ART ada di 6NG, namun pengurus tidak ada di 6NG. Hal ini kebalikan pada poin kedua tadi. Nama pengurus justru tidak terdaftar di 6NG, malah anggota keluarganya yang masuk ke 6NG. Jika Sobat YouTube mengalami masalah seperti ini, sudah pasti tidak menerima bansos seperti PKH maupun BPNT. Yang keempat, pengurus atau kepala keluarga terverifikasi dan validasi tidak layak di 6NG. Sistem kelayakan pada 6NG diupdate secara berkala oleh pengguna ataupun operator 6NG di kantor desa atau kelurahan setempat. Penentuan kelayakan dilihat dari kehidupan penerima manfaat yang sudah membaik atau sejahtera. Dan apakah keluarga penerima manfaat KPM ini masih memiliki kategori penerima dan atau terdeteksi meninggal maupun keluar wilayah. Ketidaklayakan juga jika dalam keluarga yang ada dalam kartu keluarga itu terdeteksi ada yang sudah menjadi PNS, TNI, Polri, pegawai BUMN, BUMD maupun pensiunan TNI atau Polri. Selanjutnya yang kelima, kategori ART padan capil dan di DTKS, tapi tidak padan dapodik atau emis. Hal ini berarti bagi keluarga penerima manfaat yang memiliki komponen usia pendidikan untuk program Keluarga Harapan harus padan datanya di sistem sekolah baik dapodik untuk sekolah umum atau emis untuk sekolah agama. Jadi, anggota keluarga ataupun anak ini tidak padan data Dukcapil dan DTKS-nya padan, namun di dapodiknya tidak sama datanya. Ini juga dipastikan komponen ini, bantuan komponennya, bantuan PKH tidak akan cair untuk kartu si penerima. Selanjutnya yang keenam, ART tidak satu kakak dengan pengurus karena terjadi pemecahan kartu keluarga. Itu karena pindah atau keluar wilayah kabupaten atau cerai mati atau hidup. Jadi, jika ada ART sudah memiliki kakak baru sendiri, maka sudah pasti tidak masuk bantuan lagi dari kepala rumah tangga atau pengurus. Dan sudah dipastikan untuk yang ART anggota keluarga tersebut sudah tidak terhitung dalam penerima bansos. Selanjutnya yang ketujuh, belum rekam EKTP bagi pengurus kepala keluarga dan ART yang sudah berusia 17 tahun. Bila terdapat anggota rumah tangga yang usianya di atas 17 tahun atau belum memiliki KTP elektronik, maka sudah dipastikan tidak akan cair bantuannya. Yang kedelapan, gagal OMSPAN karena beda data antara Dukcapil DTKS dengan data di bank. Ketiga elemen antara data Capil DTKS lalu di bank ini benar-benar harus sinkron, harus sama. Jika di antara ketiga ini ada salah satu yang tidak sama, itu bisa bermasalah, yang bisa mengakibatkan bantuannya tidak cair.
Ketidaksamaan itu bisa dari penulisan nama, misalnya nama Muhammad Ansor, ternyata tertulis Mu Ansar. Selanjutnya misalnya penggunaan tanda baca. Jika di namanya ada tanda petik dan data bank tidak memiliki tanda baca, misalkan nama Mas'ud, tapi data pada bank tertulis Masud. Ada juga kasus yang berbeda, spasi, dan sebagainya. Itu bisa dipastikan bantuannya juga akan bermasalah sehingga tidak cair. Selanjutnya yang kesembilan, ART sudah menikah, tamat atau putus sekolah atau meninggal dunia untuk program Keluarga Harapan atau bantuan PKH. Jika ART anggota keluarga ini telah menikah ataupun sudah tamat sekolah maupun putus sekolah, sehingga hal ini tentunya tidak terdaftar lagi di Dapodik. Hal ini pun sudah pasti juga komponen dari ART itu sudah tidak terhitung dalam bantuan sosial program Keluarga Harapan. Selanjutnya yang ke-10, pengurus terbaca 1 KK dengan ART yang berstatus sebagai ASN atau TNI Polri atau pensiunan. Dikala dalam satu kepala keluarga, jika ada yang terdaftar sebagai PNS atau terdeteksi, maka menyebabkan bantuannya tidak akan cair. Yang ke-11, masuk ke dalam catatan verifikasi dan validasi SAGIS hasil geotagging. Beberapa waktu yang lalu, tugas ini bukanlah tugas para pendamping PKH yang melaksanakan sebelumnya. Ini merupakan program dari pejuang muda yang direkrut oleh Kementerian Sosial bagi adik-adik mahasiswa yang masih kuliah. Namun, hal itu ternyata hasilnya kurang maksimal sehingga dilanjutkan oleh para pendamping PKH. Nah, para pendamping PKH ini turun ke lapangan untuk memotret atau memfoto rumah para keluarga penerima manfaat satu persatu. Berdasarkan kondisi rumah hasil pemotretan geotagging, ini menjadi penilaian oleh pemerintah khususnya oleh Kementerian Sosial apakah layak atau tidak. Sedangkan untuk penerima BPNT dilakukan oleh para petugas pos. Selanjutnya yang ke-12, KTP atau KK belum online. Ini yang sudah dialami waktu itu, waktu perbaikan data sebagai penutup di akhir tahun 2021, tepatnya mulai bulan April. April atau Juni itu akibatnya besar sekali karena waktu itu Ibu Menteri banyak data yang ditidurkan lalu diperbaiki. Dalam proses perbaikan ini, sangat dirasakan banyak kendala. Salah satunya adalah NIK KTP yang belum online yang dimiliki oleh para penerima manfaat, sehingga dideteksi dalam sistem tidak terbaca dan menyebabkan bantuannya tidak cair. Selanjutnya yang terakhir, yang ke-13, kesalahan sistem atau human error. Nah, karena semuanya juga yang mengerjakan adalah manusia, walaupun secara by sistem komputer atau sistem online, namun pada intinya sebelum di-online-kan atau sebelum disistemkan, tentunya juga manusia yang mengerjakan sehingga human error atau kesalahan itu sudah dipastikan juga bisa saja terjadi. Sobat YouTube, itulah 13 kriteria atau tanda-tanda bisa dideteksi sendiri oleh keluarga penerima manfaat, baik itu penerima manfaat PKH, penerima manfaat BPNT maupun PBI. Untuk melakukan deteksi nama ada di DTKS, bisa mengeceknya melalui laman cekbansos.kemensos.go.id dengan melihat pada kolom status dan periode salur berjalan. Dan untuk memastikan apakah anggota keluarga tidak ada masalah atau sebaliknya, bisa mengecek anggota keluarganya pada laman cek bansos tersebut secara satu persatu anggota keluarganya. Sobat YouTube, demikian yang bisa kami sajikan. Semoga berita ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silahkan diketikkan dalam kolom komentar, like atau dislike untuk menanggapinya. Dan yang belum berlangganan berita, jangan ragu untuk subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat!